Teman-teman, kita akan mereview ECM atau ECU ya. Nah, kalau punya Yamaha itu disebut SGCU ya. SGCU. Kalau dulu ECU itu berfungsi sebagai mengatur injeksi dan pengapian. Nah, sekarang namanya SGCU, Starter Generator Control Unit ya. Kalau di Honda itu disebut ECM ini teman-teman. Nah, biasanya ECM atau ECU itu punya kode teman-teman. Nah, ini contoh kode yang di sini. Kodenya ini mereknya Sindengen ya, mereknya ini. Nah, kodenya itu yang di sini. Kalau di Honda itu kodenya di sini. Nih, K59J IN 01. Ini belinya harus sama karena ketika nanti kodenya beda itu tidak bisa difungsikan teman-teman, alias teman-teman harus beli baru itu ya teman-teman ya. Yang kedua, kalau di Yamaha itu kodenya yang ini, yang kertas ya, B6H-11 menandakan ini yang keyless itu teman-teman. Nah, ini awalnya adalah motor itu tidak bisa hidup, jadi kemarin kita coba untuk mengganti. Nah, mengganti mana sih yang diganti teman-teman, kan biasanya bingung tuh ya, apalagi yang teman-teman yang punya motor tapi belum bisa servis motor, hanya sebagai pemakai ya. Nah, ini kalau beli ECU baru ini bisa dipasang ya, bisa dipasang kalau ECU-nya yang bermasalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika bukan ECU-nya saja yang bermasalah, tapi receiver remote-nya ini. Nah, ini disebut SCU namanya ya. SCU atau di Yamaha itu receiver. Ini remote-nya ya. Ini namanya knob. Knob itu kunci kontak teman-teman. Kontaknya. Nah, ini nggak perlu diganti. Yang perlu diganti itu adalah ECU-nya saja, beli yang baru. Kalau remote-nya nggak bermasalah. Nah, tapi kalau seumpama Yamaha ya, ini ECU-nya ECU lama yang rusak keyless-nya, ya hanya beli keyless-nya saja. Nah, beli namanya ini keyless-nya saja. Tapi ECU-nya ECU lama, ini baru ya. Itu tinggal colok. Itu teman-teman. Tinggal colok. Jadi ECU lama ini Honda nih ya. ECU lama kita pasang receiver baru, ini tinggal pasang gitu. Tapi ada juga nanti yang biasanya kodenya minta direset ulang. Seumpama nih ya teman-teman, pinjem motor lain ya, ini motor rusak nih, ada motor rusak. Yang perlu dipinjem dari motor lain itu yang normal adalah ini sepaket. Nah, kenapa sepaket? Ini karena sudah berjodoh ini sudah connect ini antar ini. Andaikan ini cuma dipinjem ininya saja, pindah ke ECU lama ini nggak akan fungsi, ngunci dia teman-teman. Gitu. Begitu juga kita pinjam ECU-nya saja, kita pindahin ke motor lama, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena si receiver lama ini sudah ngunci sama ECM atau ECU yang lama ini, gitu. Ya, jadi kalau mau pinjem sepaket, gitu teman-teman. Nah, knob nggak perlu diganti karena knob ini sebagai kontak. Nah, biasanya kalau motor itu bermasalah, itu belum tentu ECU-nya bermasalah. Kita pastikan apa dulu nih ya. Contoh remote-nya kita pastikan hidup, hijau, atau tombolnya kepencet, atau baterainya, atau memang sinyalnya ini bermasalah. Ini alatnya khusus untuk ngecek sinyal remote. Bisa juga arus yang masuk ke SCU ini atau receiver ini bermasalah ya, atau memang bermasalah si receivernya. Kemudian baru ECU-nya. Nah, ECU ini biasanya tergantung dari remote dan SCU dan knob. Nah, kalau knobnya ini juga nggak fungsi ya, soket-soketnya bermasalah atau tegangan masuk sini nggak masuk ya, ke ECU ini juga akan hilang. Itu ya teman-teman.